Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bang Tiung dalam tutorial metode auto cepat. Untuk pertemuan ke-13 ini, saya akan membahas dari command draw, yaitu circle dengan perintah C. Untuk video selanjutnya, saya akan mau selingkan ke perintah modify. Jadi saya akan masuk ke perintah modif. Dari perintah draw nanti saya coba seling lagi. Dari perintah draw sendiri sebenarnya masih ada polygon, ellipse, ref cloud, head sendiri juga termasuk perintah draw dan lainnya. Seperti spline, multiline, construction line juga belum saya bahas. Tapi nanti video yang akan datang saya mau coba masuk ke perintah-perintah modif dulu, seperti copy, move, mirror, rotate dan lain sebagainya. Ya, untuk saat ini kita akan mencoba belajar circle dulu ya. Teman-teman bisa ketikkan perintah singkatnya yaitu C spasi. Nah, di sini kita akan diminta untuk center point-nya. Center point-nya ada di mana? Jadi kita klikkan dulu sembarang. Kita buat seperti biasa, kita buat sembarang dulu ya. Jadi circle, klik di sini, kita mau arahkan kemana nih? Jadi kalau circle itu untuk defaultnya itu yang tersetting tuh radiusnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya garis kuningnya ini radius. Tapi di sini kita bikin radius sembarang dulu. Klik di sembarang tempat untuk titik keduanya. Jadi klik pertama untuk center point, titik keduanya di sembarang. Misalnya di sini. Oke, teman-teman bisa ngelancarin dulu seperti biasa. Baru nanti kita masuk circle dengan ukuran. Nah, seperti ini ya cara menggunakan perintah circle. Selanjutnya kita akan membuat lingkaran dengan ukuran yang sudah ditentukan. Di sini saya punya 3 contoh soal. Yang pertama, di sini ditentukan lingkaran dengan jari-jari 10 cm dan diameternya 20 cm. Kalau yang lingkaran kedua, jari-jarinya 12,5 cm atau 125 mili. Dan yang ketiga, diameternya 30 cm. Sekarang kita akan coba menyelesaikan lingkaran yang pertama dulu. Di sini ada jari-jari 10 cm. Kita akan coba membuat lingkaran dengan jari-jari dulu ya. Basicnya dengan jari-jari. Berarti teman-teman ketikkan perintahnya C spasi, klik dulu di sembarang tempat center point-nya, misalnya di sini. Nah, di sini kan udah ada jari-jarinya nih. Mau teman-teman bisa mau ke bawah, ke kiri, ke atas, ke kanan sama aja. Jadi tarik di mana aja bebas. Masukin nilainya 10 cm atau 100. Enter atau spasi. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan lingkaran yang pertama dengan jari-jari 10 cm atau diameternya 20 cm. Sekarang kita akan menyelesaikan lingkaran yang kedua dengan jari-jari 125. Seperti lingkaran yang pertama, teman-teman ketikkan C dulu, spasi, base point-nya bebas dulu di mana? Di sini misalnya. Nah, ketikkan langsung 125 karena yang diminta kan jari-jarinya. Enter. Di sini kita cek. Nah, udah sesuai ya. Nah, teman-teman bisa juga mengeceknya pakai DI dari kuadran ke center 125. Nah, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan lingkaran yang ketiga. Di sini diketahuinya yaitu diameternya 30 cm atau 300. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Teman-teman ketikkan dulu perintahnya C spasi, klik base point-nya, misalnya saya mau klikkan di sini. Nah, di sini kan masih tersetting jari-jari, sedangkan diketahuinya 30 cm ini diameter. Teman-teman sebenarnya bisa menggunakan jari-jari, berarti tinggal dibagi 2. 30 cm dibagi 2 itu 15 cm. Atau teman-teman juga bisa menggunakan nilai diameternya. Di sini bisa ketikkan D atau teman-teman klik ini diameter. Di sini saya ketikkan D spasi,
Nah, sekarang kita base point-nya sudah menggunakan diameter. Di sini teman-teman bisa mengetikkan langsung 300 spasi. Nah, jadi yang cara ketiga ini kita membuat lingkaran dengan basicnya itu diameter. Di sini kita cek. Nah, sekarang sudah sama sesuai dengan soalnya. Selanjutnya saya akan membahas variasi dalam menggunakan circle. Jadi kalau kita ketikkan C spasi, di sini teman-teman bisa melihat ada pilihan 3P, 2P, dan TTR. Singkatan dari tangan radius. Ini 3P, 2P ini maksudnya apa sih? Jadi 3P, 2P itu maksudnya poin. P itu poin. Jadi kita membuat lingkaran berdasarkan 3 titik. Kalau yang 2P berarti 2 titik. Kita coba langsung praktek. Kita coba yang 3P dulu ya. Jadi misalnya kita ada garis nih. Saya buatkan garis sembarang. Contoh seperti ini. Nah, sembarang dulu. Kita diminta untuk membuat lingkaran tapi bersinggungan dengan titik ini, dengan garis ini di titik ujungnya. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan perintah yang circle dengan 3P. Kita langsung coba. Nah, ketikkan C spasi. Di sini teman-teman ketik 3P spasi. Nah, klikkan di sini 1, 2, 3. Jadi kita membuat lingkaran dengan garis lingkaran itu bersinggungan di ujung garis-garis yang lurus ini. Kita coba lagi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Saya buat garis sembarang. Kita buat circle dengan 3P. 1, 2, 3. Jadi dia bersinggungan. Ini adalah variasi pertama, lingkaran dengan 3 titik. Sekarang kita akan membuat lingkaran dengan 2 titik. Nah, kasusnya seperti apa sih untuk lingkaran dengan 2 titik? Saya berikan contoh kasus seperti ini. Saya buat garis, saya copy, di sini nilainya sembarang. Nah, sekarang teman-teman diminta membuat lingkaran di antara 2 garis ini. Kalau kita masukin nilainya, buat lingkaran berdasarkan nilai juga kan tidak bisa. Karena apa? Karena jaraknya ini sembarang. Kalau saya masukin koma, komanya juga di belakang koma itu bisa panjang, tidak akan bisa pas. Cara normal standar itu teman-teman ketikkan perintah line untuk membuat garis bantu di sini. Nah, ketikkan perintah C-nya spasi, kita buat lingkaran dari midpoint ke endpoint-nya. Lalu kita hapus. Nah, seperti ini. Ini cara dasar. Terdapat 3 langkah. Saya ulang lagi ya. Jadi langkah pertama teman-teman bikin garis bantu, langkah kedua buat lingkaran, langkah ketiga hapus garis bantu. Berarti ada 3 langkah. Nah, sekarang kita menghemat 3 langkah ini menjadi 1 langkah. Ingat prinsip kita kan di awal belajar, kalau ada yang lebih cepat kita ambil, yang lainnya kita tinggalkan, yang buat lama. Karena apa? Karena kalau biarpun 1 detik kita ambil, dikali bisa menjadi setengah jam, menjadi 1 jam. Nah, di sini kita persingkat nih, membuat lingkaran di antara 2 garis dengan 2P, dengan titik 2P. Kita perintahkan dulu, perintahnya ketik dulu C spasi. Nah, di sini teman-teman ketik 2P spasi. Nah, ambil titik pertama di sini, titik keduanya di sini. Jadi hanya 1 kali perintah langsung jadi. Jadi menghemat waktu, kita juga bisa menggambar lebih cepat. Jadi saya contohkan lagi, misalnya ada kasusnya seperti ini, 2P, saya buat di ujung sini. Di sini misalnya saya buat juga 2P. Nah, seperti ini penggunaan circle dengan 2 titik poin. Untuk variasi terakhir dari lingkaran yaitu tadi TTR, tangan radius.
Maksudnya seperti ini. Saya buat lingkaran sembarang, saya copy dengan jarak juga sembarang juga. Nah, kita diminta untuk membuat lingkaran, tapi busur lingkarannya bersentuhan di titik di lingkaran ini, di titik sini dan lingkaran ini. Jadi seperti ini. Kalau saya buat lingkaran, nah ini sudut ini harus bersinggungan pas. Nah, ini kan ada lebih dikit nih. Kalau kita membuat pasnya manual kan juga nggak bisa, agak susah. Disinilah fungsi dari TTR. Nah, TTR memiliki syarat jari-jarinya itu tidak boleh kurang dari jarak tengah kedua lingkaran ini. Jadi kalau saya bikin garis bantu, saya ukur tengahnya ini ya, ke sini ya. 110. Berarti jari-jari lingkaran kita yang mau kita buat di tengah-tengah ini tidak boleh kurang dari 110. Karena kalau kurang ya sudah pasti tidak akan bersentuhan. Misalnya saya buat buat lingkaran dengan diameter 100, udah pasti tidak akan saling bersentuhan. Berarti kan harus lebih. Ya di sini kita buat nanti jari-jarinya misalnya 150 dengan bersinggungan di antara dua lingkaran ini. Oke, teman-teman, ketikkan perintahnya C, lalu pilih yang TTR atau ketikkan T spasi. Nah, kita diminta masukin poin pertama. Teman-teman boleh klikkan di sembarang ini. Di sini satu, yang keduanya ada di sini, kedua. Nah, kita diminta masukin jari-jarinya. Teman-teman ketikkan tadi kan 110 ya, berarti harus di atasnya. Misalnya saya mau ketikkan 150 spasi. Nah, ini dia lingkaran dengan jari-jari 150 bersinggungan di antara dua lingkaran ini. Jadi seperti inilah fungsi dari TTR. Oke, demikian materi tentang circle dan variasinya. Untuk next video saya akan masuk ke perintah modif. Nanti saya seling lagi ke perintah draw lagi. Jadi kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan di like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Saya Bang Tiung undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.